Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarah Septiani Sihotang, NIM 2030 2021 2104 Rombel D PGSD. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan salah satu uji yang ada di mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu uji hipotesis asosiatif, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Asih Utami, SPD MPD. Dan video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 4. Baik, saya akan mulaikan saja, mohon disimak ya teman-teman. Yang pertama adalah pengertian uji hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk itu, dalam langkah awal pembuktiannya, maka perlu dihitung terlebih dahulu koefisien korelasi antar variabel dalam mapel. Baru, koefisien yang ditemukan itu diuji signifikansinya. Jadi, menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisiensi korelasi yang pada sampel untuk diperlakukan pada seluruh populasi. Bila penelitian dilakukan untuk seluruh populasi, maka tidak diperlukan pengujian signifikansi terhadap koefisien korelasi yang ditemukan, yang berarti peneliti tidak perlu merumuskan dan menguji instrumen statistik. Ada 3 hubungan asosiatif. Yang pertama simetris, kedua sebab akibat atau kausal, yang ketiga interaktif atau saling mempengaruhi. Korelasi, angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel arah. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Kuat dalam besaran koefisien korelasi. Hubungan variabel dinyatakan positif bila kenaikan nilai variabel yang satu mengakibatkan kenaikan nilai variabel yang lain, dan sebaliknya bila nilai penurunan nilai variabel yang satu mengakibatkan penurunan nilai variabel yang lain. Contoh, semakin tinggi orang, maka semakin berat badannya. Hubungan variabel dinyatakan negatif bila kenaikan nilai variabel yang satu justru mengakibatkan penurunan nilai variabel yang lain, dan sebaliknya penurunan nilai variabel yang satu justru mengakibatkan kenaikan nilai variabel yang lain. Contoh kedua, hubungan antara tinggi curah hujan dengan es yang terjual. Kisaran koefisien korelasi R sama dengan -1 sampai dengan 1, hubungan sempurna R sama dengan 1 atau -1. Artinya, kejadian variabel yang satu dapat dijelaskan secara sempurna oleh variabel yang lain tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Semakin kecil R, semakin besar error atau kesalahan. Untuk membuat prediksi besarnya koefisien korelasi dapat diketahui dengan penyebaran pertemuan titik-titik antar variabel X dan Y. Jika titik-titiknya berbentuk lingkaran, R sama dengan 0. Jika titik-titiknya berbentuk elips atau oval, R sama dengan 0,5. Jika titik-titiknya berbentuk garis lurus, R sama dengan 1. Di sini ada pedoman memilih teknik korelasi. Ada macam atau tingkatan data, ada teknik korelasi. Jika macam datanya adalah nominal, maka teknik korelasinya adalah koefisien kontingensi. Jika macam datanya ordinal, maka teknik korelasinya Spearman rank dan Kendall-Tau. Jika macam datanya adalah interval atau ratio, maka teknik korelasinya adalah Pearson produk momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Statistik parametris, korelasi produk momen digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dua variabel berbentuk interval atau ratio dan sumber data dari kedua variabel tersebut adalah sama. Rx sama dengan sigma xy akar dari sigma x kuadrat y kuadrat, di mana x sama dengan x1 dikurang x dan y sama dengan y1 dikurang y. Rx sama dengan jumlah dari sigma x1 dan y1 dikurang sigma x1 dikali sigma y1.
akar dari jumlah X sigma X1 kuadrat dikurang X1 kuadrat dikali jumlah dari sigma Y1 kuadrat dikurang Y1 kuadrat. Rumus di atas digunakan bila mana sekaligus akan mencari persamaan regresinya. Berikut adalah contoh soal dari uji hipotesis asosiatif. Soalnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang pendapatan X dan pengeluaran Y per bulan dalam ribuan sebagai berikut. X sama dengan 800, 900, 700, 600, 700, 800, 900, 600, 500, 500, dan pengeluaran atau Y 300, 300, 300, 200, 200, 200, 300, 100, 100, dan 100. Hipotesis adalah tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. HA adalah terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, atau HO sama dengan Rho sama dengan 0 dan HA sama dengan Rho tidak sama dengan 0. Berikut adalah tabel penolong untuk menghitung korelasi antara pendapatan dan pengeluaran. Boleh kita lihat bersama-sama di sini. Ada pendapatan per bulannya, pengeluaran per bulan, minus X, Y, X, dan X dikurang X dalam kurung N, Y dikurang Y dalam kurung Y, 2X, 2Y, dan XY. Di sini boleh kita lihat sama-sama di mana jumlah dari tabel ini dari sigmanya adalah 70 dan X-nya adalah 7, dan di dalam pengeluarannya ada sigmanya sama dengan 20 dan Y-nya sama dengan 2. Dan di sini bisa kita lihat untuk jumlahnya R XY sama dengan sigma XY sama dengan 10 sama dengan 0,9129, di mana sigma akar dari sigma X kuadrat Y kuadrat sama dengan akar dari 20 dikali 6. Jadi kesimpulannya adalah terdapat kolerasi positif sebesar 0,9129 antara pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya, di mana semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran. Demikian pembahasan mengenai contoh hipotesis asosiatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.